Di video ini kita akan bahas mengenai pengurangan pada bilangan biner, dan ini merupakan konsep dasar dari pengurangan bilangan biner, di mana yang akan terjadi jika 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, dengan berof 1. Yaitu pinjam digit dari posisi sebelah kirinya. Ya, jadi konsep dari pengurangan bilangan biner ini sama ketika kita melakukan pengurangan pada bilangan desimal. Dan ada 3 kondisi yang akan terjadi di sini. Kondisi pertama, ya, tanpa terjadi peminjaman digit ketika kita melakukan pengurangan pada bilangan biner. Kemudian kondisi yang kedua, terjadi peminjaman bit 1 pada digit sebelah kirinya. Kondisi yang ketiga, tidak bisa meminjam sebuah bit 1 pada digit sebelahnya, karena yang akan dipinjam tidak bernilai 1, tetapi bernilai 0, sehingga harus dipinjam di kolom sebelahnya lagi yang bernilai bit 1. Nah, dan di sini ada catatan untuk kondisi yang ketiga, yang saya garis bawahi, ketika ada digit 0 yang dilewati baru off, maka akan bernilai bit 1. Dan kita akan bahas satu persatu dari ketiga kondisi ini. Ya, pertama kita akan bahas mengenai pengurangan pada bilangan biner tanpa terjadi peminjaman digit. Nah, sebagai contoh, ini pengurangan bilangan biner tanpa terjadi peminjaman digit. Ketika kita punya bilangan biner seperti ini, ya, 11011 dikurang 1001. Ya, saya tulis seperti ini. 11011, lalu di bawahnya saya tulis, ini dari kanan ke kiri ya, 1001. Ya, 1 dikurang 1 itu hasilnya 0, 1 dikurang 0 hasilnya 1, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu yang 1 ini saya turunkan ke sini. Nah, hasil pengurangan dari biner 11011 ya dikurang 1001 sama dengan 10010. Dan ini kita bisa buktikan menggunakan kalkulator biner. 11011 dikurang 1001 sama dengan 10010. Ya, jadi ini contoh pengurangan bilangan biner tanpa terjadi pinjaman digit. Nah, kondisi yang kedua, pengurangan bilangan biner terjadi pinjaman bit 1 pada digit sebelah kirinya. Misalnya kita punya bilangan biner seperti ini, 11101, ya. Ini dikurang 1011. Ya, ini dari kanan ke kiri, 1101. Satu dikurang 1 sama dengan 0. 0 dikurang 1 sama dengan 1. Dengan borrow off 1, yaitu pinjam digit 1 dari posisi sebelah kirinya. Ya, jadi di sini kita harus pinjam digit 1 di sebelah kiri digit 0. Digit 1 ini saya pinjam dan saya letakkan di sini. Nah, sekarang bacanya 10
dikurang 1. Atau 0 dikurang 1 sama dengan 1. Dan digit 1 ini yang tadi kita pinjam, sekarang ini bernilai 0. Karena tadi sudah kita pinjam dan diletakkan di sini. Nah, sekarang 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu di digit 1 ini, saya turunkan ke sini. Jadi 11101 dikurang 1011, hasilnya 10010. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jika terjadi borrow off, ya, atau pinjam digit 1 di posisi sebelah kirinya, maka penulisannya nanti seperti ini, dan dibaca 10 dikurang 1 sama dengan 1, atau 0 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, di sini artinya saya tambahkan 10 dikurang 1 sama dengan 1. Ya. Jadi ini contoh dari pengurangan bilangan biner yang terjadi pinjaman bit 1 pada digit sebelah kirinya. Nah, kondisi yang ketiga, pengurangan bilangan biner tidak bisa meminjam digit di sebelah kirinya. Misalnya kita punya bilangan biner seperti ini, ya 11001 dikurang 10011. Saya tulis di sini 11001 dikurang 11001. Ya, 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 dikurang 1 ya sama dengan 1 dengan borrow off 1, yaitu pinjam digit 1 dari posisi sebelah kirinya. Nah, akan tetapi dalam contoh kasus kita kali ini, kita tidak bisa meminjam bit 1 di sebelah kirinya. Kenapa? Karena bit di sebelah kirinya itu tidak bernilai bit 1, tapi bernilai bit 0. Ya, jadi tidak bisa meminjam sebuah bit 1 pada digit sebelahnya. Karena yang akan dipinjam tidak bernilai 1, tetapi bernilai 0. Sehingga harus dipinjam di kolom sebelahnya lagi yang bernilai bit 1. Jadi bit 1 ini saya pinjam dan saya letakkan di sini. Ya, 10 dikurang 1. Nah, karena bit 1 ini ya sudah dipinjam, maka sekarang bit 1 ini angkanya sekarang itu adalah 0. Dan ketika ada digit 0 yang dilewati borrow off, maka akan bernilai bit 1. Nah, di sini kita lihat borrow off ya atau pinjaman digit dimulai dari sini dan berakhir di sini. Ya, ketika ada digit 0 yang dilewati borrow off, maka akan bernilai bit 1. Dan di sini ada 1 0 yang dilewati borrow off, maka digit 0 ini itu nilainya sekarang adalah 1. Nah, sekarang 10 dikurang 1 sama dengan 1. Atau 0 dikurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya 1 dikurang 0 sama dengan 1. 0 dikurang 0 sama dengan 0, lalu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, hasil pengurangan dari biner 11001 dikurang dengan 10011 itu adalah 00110.
Dan hasilnya bisa kita buktikan menggunakan kalkulator binar. 11001 dikurang 10011 sama dengan 110. Dua nol ini tidak dihitung, ya, 110. Ya, jadi itu 3 contoh dari pengurangan pada bilangan binar dengan 3 kondisi. Yaitu kondisi pertama, pengurangan pada bilangan binar tanpa terjadi pinjaman bit. Dan kondisi yang kedua, pengurangan pada bilangan binar terjadi pinjaman bit. Dan yang ketiga, pengurangan bilangan binar tidak bisa meminjam digit di sebelah kirinya karena bernilai 0. Dan metode pengurangan bilangan binar tersebut biasanya dilakukan oleh manusia bila ingin menghitung pengurangan antara bilangan binar. Nah, akan tetapi, untuk komputer, biasanya metode yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan komplement. Ya, jadi ada yang disebut dengan komplement 1 dan komplement 2. Dan ini akan kita bahas di video berikutnya. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.